Kompetensi dasar yaitu 4.5 mengajukan gagasan untuk menjaga dan mengatasi terjadinya korosi. Indikator adalah 4.5.1 mengajukan gagasan untuk mencegahnya terjadinya korosi. 4.5.2 mengajukan gagasan untuk mengatasi terjadinya korosi. Tujuannya adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna hadida fihi ba'sun sadidu wa manafi'u linnasi walli ya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun azim, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, agar Allah mengetahui siapa yang menolong agama Islamnya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hipotesa atau dasar teori. Korosi atau pengaratan adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia, fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Untuk membuat air garam, kita memerlukan 1 sendok makan dan air mentah. Selanjutnya tutup dengan plastik dan karet. Selanjutnya yang udara itu kita memasukkan paku, ditutup dengan plastik dan karet. Kayak gini. Selanjutnya air matang dan paku, lalu tutup dengan plastik. Selanjutnya percobaan deterjen cair dengan paku. Pertama kita masukkan 1 sendok makan deterjen cair. Lalu kita campur dengan air mentah.
selanjutnya pakai minyak goreng dengan paku. Masukkan minyak goreng 3/4 gelas. Selanjutnya masukkan minyak goreng, lalu tutup dengan plastik dan karet. Selanjutnya itu ada cuka dengan paku. Pertama-tama masukkan cuka ke dalam gelasnya. 3/4 ya guys, kalau bisa semuanya aja. Semuanya guys. Lalu masukkan pakunya ke dalam gelasnya. Lalu tutup dengan plastik dan karet. Maaf, karetnya jauh. Selanjutnya percobaan dengan air mentah dan paku. Kita masukkan paku ke dalam air mentah. Lalu kita tutup dengan plastik dan karet. Kita buka ya guys, ini udah 3 hari. Ini yang apa nih? Ini air sabun. Ini susah banget. Tuh, ini kayak karatan paralanya yang bawah. Airnya juga keruh banget ya. Iya, airnya juga keruh. Terus lagi kita tunggu 7 hari. Nah, selanjutnya ini air minyak ya. Kita lihat pakunya. Ini belum ya, bening gitu ya, glossy dong. Belum ada tanda-tanda karet sih kayaknya. Minyaknya juga masih bening gitu, masih minyak. Oke, kita tutup lagi. Ini untuk yang air mentah. Kita buka. Tuh pakunya. Airnya keruh banget. Tutup lagi. Ini baru 3 hari ya guys. 7 hari. Kurang air garam guys. Bukan. Air garam. Pakunya kayak karatan isolasi. Asik. Udah, masukin lagi. Berdasarkan hasil pengamatan hari ketiga, Air apa paku aja besi yang paling cepat berkarat ada di air matang dan air mentah. Paku besi yang paling berkarat ada di cuka, air garam dan air sabun. Ini sih. Dan paku besi yang tidak sama sekali berkarat ada di Dari minyak dan atasnya tuh. karet. Anggaplah ceplak. Sedangkan pada data hasil pengamatan hari ke-7, Ini baru 3 hari yang ya. paling banyak berkarat ada di air Dari matang, air mentah, dan air sabun. Yang paling sedikit berkarat ada di cuka dan air garam, dan yang sama sekali tidak berkarat ada di minyak dan Kebetulan. Tapi nggak ada apa-apa ya? Iya. Tapi airnya berubah. Airnya berubah. Pakunya juga jadi hitam banget. Iya. Ini ada kotor-kotor di sini. Tapi dia kayak ke atas gitu dah. Iya. Nempel di atas ya? Iya, nempel ke atas tuh, di bawahnya juga ada. Gitu, di sini-sininya nih. Iya. Oke, kita tutup lagi. Oke. Darah ya, darah ya. Kenapa sih gue kayak geras apa ya? Darah ada apa ya? Yang ada apa-apa juga. Coba kita tutup, kita naikkan. Nggak ada apa-apa lagi ya? Nggak terjadi perubahan. Ini berkarat ya. Warnanya juga keruh. Ini adalah pengamatan hari ke-7 untuk udara. Nggak terjadi apa-apa ya di udara hari ke-7. Ini adalah pengamatan hari ke-7 untuk air sabun deterjen.
pengamatan hari ke-7 untuk air cuka doang. Ibu banget, jujur. Ini sebenarnya ini nggak berkarat sih, cuman dia warnanya berubah jadi merah keorenan gitu. Pengamatan hari ke-7 air garam. Karat ya teman-teman, lalu di bawahnya banyak serbuk-serbuk Karat. Pengamatan air matang untuk hari ke-7. Air mentah ya. Gimana nih? Full karat ya. Terus ada serbuk-serbuk karatnya tuh di bawah. Ini untuk minyak ya. Seperti ini, nggak ada karatnya. Teh. Hasil pengamatan hari ketiga. Untuk udara, tidak terbentuk karat dalam permukaan paku, air mentah, airnya yang keruh berwarna kuning, karat terbentuk pada sebagian paku. Untuk air sabun, air jernih berwarna kuning, karat terbentuk di bagian ujung-ujung paku. Untuk air garam, air keruh berwarna kuning, karat terbentuk pada sebagian paku. Untuk minyak, tidak terbentuk karat dan air pun tetap. Cuka, air sedikit berubah warna, partikel hitam di dalam air. Air matang, air keruh berwarna kuning, karat terbentuk pada sebagian paku. Untuk hasil pengamatan hari ke-7, udara tidak berkarat. Air mentah, air yang sangat keruh dan pakunya berkarat. Air sabun, air keruh, paku berkarat, ada serbuk karat di airnya. Dan air garam, airnya berubah seperti minyak dan pakunya berkarat. Minyak tidak terjadi perubahan, pakunya berkarat. Cuka, airnya berubah kecoklatan, pakunya berkarat. Air matang, airnya keruh, ada serbuk karat di airnya, pakunya berkarat. Berdasarkan hasil pengamatan hari ketiga, paku besi yang paling cepat berkarat ada di air matang dan air mentah. Paku besi yang paling lambat berkarat ada di cuka, air garam, dan air sabun. Dan paku besi yang tidak sama sekali berkarat ada di minyak dan udara. Sedangkan pada data hasil pengamatan hari ke-7, yang paling banyak berkarat ada di air matang, air mentah, dan air sabun. Yang paling sedikit berkarat ada di cuka dan air garam. Dan yang sama sekali tidak berkarat ada di minyak dan udara. Saran nomor 1, buatlah gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Untuk mencegah terjadinya korosi pada besi, kita dapat melakukan beberapa cara berikut. Nomor 1, pengecatan. Pengecatan dapat melindungi besi dari kontak dengan udara dan air dengan mengecatnya. Cat yang mengandung seng dan timbal dapat lebih efektif dalam melindungi besi. Pastikan pengecatan dilakukan dengan sempurna agar tidak ada bagian yang tidak tertutup cat. Nomor 2, galvanisasi. Melapisi besi dengan lapisan logam seng cair untuk mencegah besi bersentuhan dengan uap air dan oksigen. Nomor 3, pelumuran oli atau gemuk. Melapisi besi baja dengan oli atau gemuk untuk mencegah korosi. Nomor 4, melapisi dengan logam lain. Melapisi besi dengan logam yang lebih mulia atau kurang aktif. Nomor 5, melapisi dengan logam yang lebih aktif. Melapisi besi dengan logam yang lebih aktif dari besi, dengan syarat E0 logam tersebut lebih kecil dari E0 besi. Yang keenam, membuat paduan logam. Mencampur besi dengan logam lain yang lebih tahan terhadap korosi seperti stainless steel. Stainless steel merupakan paduan dari 74% besi Fe, 18% nikel Ni, dan 8% krom Cr. Nomor 2, buatlah gagasan untuk mengatasi korosi pada besi. Untuk mengatasi korosi pada besi, kita bisa mencoba beberapa cara berikut. Yang pertama, melapisi dengan cat, plastik, atau bubuk. Lapisan ini dapat menghindarkan logam dari kontak langsung dengan lingkungan. Yang kedua, melapisi dengan logam lain. Kita bisa melapisi besi dengan logam yang lebih mulia atau kurang aktif.
seperti Sn, Zn, dan Cr. Yang ketiga, pengorbanan anoda atau perlindungan katoda. Caranya adalah dengan menyambungkan logam yang akan dilapisi dengan logam yang memiliki potensial elektroda lebih kecil. Yang keempat, menggunakan chemical rust removers, yaitu produk kimia khusus ini dapat melarutkan karat. Yang kelima, inspeksi rutin. Kita bisa melakukan pemeriksaan visual, pengujian non-destruktif, dan penilaian lingkungan untuk mendeteksi korosi. Yang keenam, mengontrol kelembapan udara. Kita bisa membuat lingkungan yang terbebas dari oksigen untuk mencegah korosi. Kesimpulan 1. Korosi terjadi karena reaksi kimia. Ketika paku besi terkena udara dan air, terjadi reaksi oksidasi di permukaan besi. Oksigen dari udara dan air berinteraksi dengan besi menghasilkan karat. 2. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Korosi pada paku besi akan lebih cepat jika paku tersebut berada dalam lingkungan yang lembab atau terkena air secara terus-menerus. Selain itu, kehadiran elektrolit seperti garam dalam air dapat mempercepat proses korosi karena meningkatkan konduktivitas listrik yang mempercepat reaksi oksidasi. 3. Proses elektrokimia pada korosi. Korosi adalah proses elektrokimia di mana besi bertindak sebagai anoda atau melepaskan elektron, dan oksigen atau air bertindak sebagai katoda atau menerima elektron. Reaksi ini menghasilkan besi oksida, yaitu karat. 4. Pencegahan korosi. Hasil praktik ini menunjukkan pentingnya metode pencegahan korosi, seperti melapisi besi dengan cat, minyak, atau bahan anti korosi lainnya. Metode lain seperti galvanisasi atau melapisi dengan seng juga efektif dalam mencegah kontak langsung besi dengan udara dan air. Dengan demikian, dari praktik ini kita memahami bahwa korosi pada besi adalah proses alami yang dipicu oleh lingkungan lembab dan dapat dicegah dengan teknik perlindungan yang tepat.